Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita tetap beristiqomah untuk tidak melewatkan subuh kita kecuali kita berada di masjid. Mudah-mudahan sholat subuh dan rangkaian ibadah lainnya yang kita lakukan pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ngaji kita yang pertama setelah Ramadan. Saya kurang ingat apakah ini surat At-Tin atau masih surat Al-Nashr. Mungkin ada yang ingat ya. Seingat saya surat At-Tin. Betul ya? Baik, surat At-Tin ini termasuk kategori Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 8. Insyaallah Bapak Ibu banyak yang hafal atau mungkin hafal semua. Tapi memang harus ekstra konsentrasi. Jangan sampai baca surat At-Tin berakhir di surat Al-Asr, atau sebaliknya baca surat Al-Asr berakhir di surat At-Tin. Karena ada yang sama, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Jangan sampai wa tawassaw bil haqq. Untuk At-Tin lanjutannya adalah falahum ajrun. Terus diingat-ingat, karena saking hafalnya dua surat tersebut kadang-kadang berakhir di surat Al-Asr. Baik, untuk mendapatkan keberkahan kitab suci Al-Quran ini, mari kita baca terlebih dahulu sebelum kita tadabbur ayat ini melalui kitab Aisarut Tafasir di Kalamil Aliyyil Karim. Saya akan mengawali, Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin.
At-Tin. Kita masuk pada penjelasan kalimatnya, kosakatanya. Yang pertama ada Wat-Tini waz-Zaitun, demi buah tin dan zaitun. Huma al-ma'rufani, at-tin fakihatun, waz-zaitun ma yustakhraju minhu az-zait. Keduanya adalah pohon atau buah yang dikenal. Adapun at-tin itu adalah sejenis buah-buahan, sedangkan zaitun apa yang diambil darinya minyaknya berupa minyak, makanya ada minyak zaitun. Waktu risini, demi gunung Tursina. Jabal Tur, gunung Tur. Alladzi naja Rabb ta'ala bihi Musa alaihi salam. Di mana di tempat Jabal Tur inilah Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya. Jadi kaitannya dengan Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Makkah, Makkatul Mukarramah. Karena itu 3 ayat pertama ini ada yang menafsirkan tin dan zaitun berkaitan dengan Nabi Isa, Tursina itu berkaitan dengan Nabi Musa, hadzal baladil amin itu berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. 3 nabi yang termasuk ulul azmi. Kenapa Makkah Mukarramah ini disebut dengan baladul amin? Di annaha baladu haramin la yuqatilu biha wa man dakhalaha amina. Karena kota Makkah ini kota yang haram untuk dijadikan tempat berperang. Maka barang siapa yang memasuki kota Makkah, dia akan aman, dijamin keamanannya. Kemudian ada laqad khalaqnal insan, sungguh telah kami ciptakan manusia. Ai jinsul insan, Adam alaihissalam wa dzurriyyatuhu, yaitu Nabi Adam dan keturunannya. Fi ahsani taqwim, ai fi ajmali suratin, dalam bentuk yang terbaik. Jadi secara fisik, manusia adalah makhluk secara fisik yang paling baik. Fi i'tidalil khalqi wa husnit tarkib, dalam keseimbangan penciptaan dan susunan yang sangat indah. Jadi susunan tubuh manusia ini paling indah dibanding makhluk yang lain. Kemudian ada asfala safilin, tapi nanti pada saatnya manusia yang sudah diciptakan itu, Adam dan keturunannya, akan dijadikan asfal safilin. Apa maksudnya asfal safilin? Ai ila ardalil umur, menjadi menua, hatta yakhrifa wa yasbahu la ya'lam ba'da an kana ya'lam, sampai dia menjadi tidak tahu setelah dia sebelumnya tahu. Bahasa kita yang singkat itu pikun. Jadi ada kalanya manusia akan menjadi pikun, tapi ada orang yang terjaga masa tuanya sehingga masih dalam keadaan normal, walaupun kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, dan kekuatan fisiknya pasti akan berkurang. Kemudian ada ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak pernah terputus. Ai ghairu munqati, tidak terputus. Wasyai al-harim al-kharif al-muslim yuktabu lahu ma kana yaf'aluhu ayyama qadratihi 'alal amal wa ajruhu la yanqati illa bi mauti. Orang yang tua, karena
semua akan menua, dan dia muslim, dituliskan baginya apa-apa yang telah dikerjakannya selama masa sehatnya, masa mampunya terhadap suatu amal perbuatan, dan pahalanya tidak terputus kecuali ketika dia wafat. Ini berkaitan dengan keistiqomahan seseorang. Jadi Bapak Ibu senyampang bisa hadir ke masjid, maka hadirlah ke masjid. Karena ketika sakit nanti pahalanya tetap terhitung, tercatat sebagai pergi ke masjid. Begitu pula ketika pergi safar, ya, pahalanya keistiqomahan datang ke masjid itu tetap ada, walaupun dia pergi safar sehingga tidak bisa sholat berjamaah. Maka pahala sholat berjamaah ketika dia berada mukim, sebagai mukim di tempat tinggalnya, tetap tercatat sampai wafatnya. Ya, itu beberapa kosakata yang bisa kita baca dari penjelasan surat At-Tin. Kita masuk pada bagian ketiga terkait dengan makna ayat. Qauluhu ta'ala wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Firman Allah, demi buah tin dan zaitun, demi gunung Tursina, dan demi kota yang aman ini, yaitu Mekah. Hadza qasamun jalilun min aqsamir Rabb. Ini adalah sumpah yang indah di antara sumpah-sumpah Allah. Haitsu aqsama bihi bi arba'ati asya'i. Di mana dalam 3 ayat ini Allah bersumpah dengan 4 hal. Apa itu? Wahya at-tin, yang pertama bersumpah dengan buah tin. Wa huwa at-tin al-ma'ruf wa huwa asbahu syai'in bi baqiyatil jannah. Buah tin yang sudah dikenal. Sudah pernah lihat buah tin, Pak? Nah, menurut keterangan tafsir ini, buah tin itu buah yang paling mirip dengan buah di surga. Jadi buah tin itu buah yang paling mirip, bukan berarti sama ya, tapi mirip dengan yang ada di surga. Karena di surga itu yang paling baik, tidak ada yang menyamai. Apapun yang enak dan indah di dunia ini tidak menyamai kebaikan yang ada di surga. Likhuluhi minal ajam, karena tidak terdapat di selain Arab, walaupun sekarang sudah banyak. Wa ma yujad bidahilil faqiha kan nawat wa nahiha, dan di dalamnya tidak terdapat biji yang besar maksudnya, atau sejenis buah-buah yang lain. Waz-zaitun, kemudian Allah bersumpah dengan zaitun yang kedua. Wa huwa dzu manafi'in yu'kal wa yudhan bihi wa yastasbihu bihi wa yatadawa bihi kadzalik. Di mana banyak manfaat dari buah zaitun ini, bisa dimakan, bisa dijadikan minyak, bisa dipakai berobat. Kemudian yang ketiga, wa bituri sini wa huwa Jabal Sina fi Filistin itamma alaihi akbaru hadasin fi tarikhil hayy. Dan gunung Tursina yang terdapat di Palestina, di mana terjadi suatu peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan ini. Wa huwa anna Allah ta'ala kallama Musa bin Imran Nabi Bani Israel, di mana Allah berbicara langsung dengan Musa bin Imran yang merupakan nabi dari kalangan Bani Israel, iddata marratin, beberapa kali. Wa asma'ahu kalamahu, dan Allah perdengarkan ucapannya. Wa tajalla lil jabal fasara dakka, dan ingin melihat gunung tapi kemudian dia pingsan. Jadi dalam surat yang lain ada kisah Nabi Musa itu ingin melihat zat Allah. Mungkin Nabi Musa itu penasaran, karena satu-satunya Nabi yang diajak bicara langsung tanpa perantara adalah Nabi Musa. Karena itu
itu beliau disebut dengan kalimullah. Kalimullah itu orang yang diajak bicara langsung tanpa kata. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak berbicara langsung, tapi diutusnya malaikat Jibril. Nah, karena diajak bicara langsung hanya terdengar suaranya, mungkin muncul keinginan untuk melihat Allah. Karena itu Nabi Musa meminta, arini anzur ilaika, wahai Tuhanku, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak mungkin melihatku. Tapi kemudian Allah menyuruh Nabi Musa untuk melihat gunung yang ada di situ. Kalau gunung itu hancur, maka kamu tidak akan melihat. Maka Nabi Musa bersiap-siap untuk melihat gunung itu, karena akan melihat Allah di situ. Tetapi gunung itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Nah, ketika siuman, ketika sadar, beliau kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas firman Allah lan tarani dalam ayat itu. Maka ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa di dunia Allah tidak bisa dilihat. Jadi kalau ada yang mengaku Allah, ada yang mengaku Tuhan, maka itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Karena Dajjal nanti akan mengaku sebagai Tuhan dengan berbagai kelebihan yang Allah berikan. Nah, kita sudah punya satu kunci bahwa di dunia Allah tidak bisa dilihat. Kalau ada orang mengaku lihat Allah, itu bohong. Tetapi nanti di akhirat, nikmat yang paling nikmat dalam kehidupan di akhirat itu adalah melihat wajah Allah. Dan Allah akan terlihat wajahnya oleh penduduk surga seperti melihat rembulan, seperti melihat bulan purnama. Kemudian wabi Makkah, dan bersumpah dengan kota Makkah, Ummul Qura, induknya negeri, porosnya negeri, allati duhiyatil ardu min tahtiha, di mana dari bawah kota Makkah ini terdapat porosnya bumi. Wa biha baitullah, di dalam kota ini ada rumahnya Allah, wa haulaha haramuhu, dan sekitarnya adalah tanah haramnya, artinya Masjidil Haram. Nah, inilah 4 hal yang Allah bersumpah dengannya. Hadza qasamun azim wa jawabuhu qauluhu ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau ada sumpah, nanti ada jawaban sumpah. Apa jawaban sumpah dalam ayat ini? Pernyataan Allah bahwa sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuknya yang terbaik, tapi kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah, bukan ke tempat ya, ke kondisi yang rendah. Ya, tadi menua, pikun, kehilangan kekuatan fisik. Ya. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa lahum ajrun ghairu mamnun. Tapi walaupun melemah, menua, orang yang beriman dan beramal soleh tetap memiliki pahala yang tidak terputus. Jadi kalau ada orang di masa kuatnya, terus sholat jamaah misalnya, datang ke masjid selagi mampu, setelah itu Allah uji dengan penyakit lumpuh misalnya, dia tergeletak di kamarnya, maka tidak terputus pahalanya dengan tergeletaknya. Dia tetap mendapat pahala keistiqomahannya ketika datang ke masjid di masa dia masih kuat. Karena itulah senyapa kita masih bisa menggerakkan kaki kita untuk hadir ke masjid, lakukan. Karena ada saatnya nanti mungkin kita sakit dan seterusnya, walaupun kita tidak mengharapkan, tapi kita tidak tahu keadaan kita di masa yang akan datang. Walaqad tadammana hadzal jawab lidzalikal qasam lidzalikal qasam akbar mazahiril qudrah wal
Dalam jawaban sumpah ini terdapat kekuasaan Allah, ilmunya Allah dan rahmatnya Allah. Wa hiya mujibatun lil imani billahi wa tauhidihi wa liqa'ihi. Di mana dengan kekuasaan, ilmu dan rahmatnya Allah itulah mewajibkan kita untuk mengimani Allah, mentauhidkannya dan meyakini perjumpaan dengannya. Wa huwa ma kadzaba bihi ahlu Makkah wa ankaruhu. Itulah yang didustakan oleh penduduk Mekah dan mereka mengingkari hal tersebut. Jadi bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, kemudian akan dikembalikan dalam kondisi yang paling rendah dengan hilangnya kekuatan fisik. Tapi bagi orang beriman dan amal soleh, pahala tetap berlanjut, tidak terputus. Hal itu diingkari oleh penduduk Mekah. Wa bayanu dzalika annal insan kainun hayyun makhluqun wa khaliquhu dzu qudrah. Penjelasannya adalah bahwa manusia ini makhluk yang hidup dan penciptanya adalah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Wa ta'dilu khalqihi bi nasabi qamatihi wa taswiyati a'dha'ihi wa husni samatihi wa jamali manzarihi. Di mana Allah menciptakan keseimbangan pada makhluk yang disebut manusia itu, kemudian anggota tubuhnya seimbang, kemudian enak dilihat, dalun ala ilmin wa qudratin. Hal ini menunjukkan ilmu dan kekuasaan. Terciptanya manusia itu oleh Allah dengan kondisi seperti ini menunjukkan Allah punya kekuasaan. Makanya ayat pertama itu disadarkan manusia bahwa pencipta manusia itu adalah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Karena itulah kesadaran manusia bahwa dia diciptakan oleh Allah itu mendorongnya untuk beriman kepada Allah. Tapi kalau dia tidak sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah, tidak akan terdorong untuk beriman kepada Allah. Nah, dengan terus merenungkan penciptaan ini akan sampai pada kesimpulan betapa maha kuasanya Allah. Kesimpulan tersebut akan mendorong dia untuk mengimani Allah, mujibatun lil iman billah wa liqa'ihi, juga mendorongnya untuk meyakini akan adanya perjumpaan dengannya nanti di akhirat. Idil qadir ala khalqil insan al-yawm wa qabla al-yawm qadirun ala khalqihi godan. Yang mampu, yang berkuasa menciptakan manusia sekarang ini dan sebelum sekarang ini, pasti nanti mampu akan menciptakan pada hari esok. Artinya membangkitkan orang yang sudah mati. Allah bisa menghidupkan kembali karena dia yang ciptakan di awalnya. Kama sya'a wa mata sya'a, sebagaimana yang dikehendaki dan kapanpun dikehendaki. Wala yaruddu hadza illa ahmaq jahil. Tidak ada yang menentang ini kecuali orang bodoh. Jadi zat yang menciptakan kita dulu di awal kehidupan kita sampai nenek moyang kita dulu, pasti bisa menciptakan kita nanti atau membangkitkan kita nanti ketika kita sudah mati. Nah, inilah yang tidak diyakini dan tidak dipercayai oleh penduduk Mekah. Bagaimana mungkin sudah jadi tulang belulang bisa dihidupkan lagi? Bagaimana mungkin sudah jadi debu bisa dihidupkan lagi? Nah, mereka nggak percaya. Jadi ayat ini mendakwahkan mereka tentang hal tersebut. Wa qawluhu thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian firman Allah setelah ayat tadi, kemudian kami kembalikan manusia itu yang diciptakan itu ke dalam kondisi yang paling rendah. Wa dzalika biharami ba'di afradi, yaitu dengan menuanya sebagian dari anggotanya, anggota tubuhnya. Wa nuzul bihim ila ma asfala min sinni tufulah. Bahkan ada yang kondisinya menurun sehingga seperti kehidupan anak-anak.
tua itu kan semakin tua ada keadaan yang membuat dia seperti anak. Haitsu yasbahu rajul faqidan li aqlihi, di mana seseorang bisa kehilangan akalnya, wa quwwatihi wa quwwahu, kehilangan kekuatannya, wa yabqidu quwwahu al-aqliyah wal badaniyah, kekurangan pada kekuatan akal dan fisiknya. Wa qawluhu illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau hilang kekuatan fisik, hilang kekuatan akal, berarti merendah intensitas ibadah, tapi tidak berkurang pahalanya bagi orang beriman dan beramal soleh yang sebelumnya ketika masa kuatnya memanfaatkan masa kuatnya untuk beristiqomah dalam ibadah, ketika datang masa tuanya sehingga tidak kuat melakukannya, pahalanya tidak terputus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Wa huwa anna ma kanu yaqumuna bihi minal faraid wan nawafil wa sa'irit ta'at wal qurbat la yanqati ajruhum, yaitu ketika mereka tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunnah secara baik, atau segala bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah, tidak terputus pahalanya. Bikubrihim wa adami qiyamihim biha, walaupun mereka sudah menua dan tidak bisa lagi melakukan seperti ketika masih kuat, masih muda. Fi sidni syaihuha wal haram wal haram, di masa tuanya, di masa sudah senja lansia. Bihilafil kafir wal fajir wal fasik walaysa lahum a'mal la taqati illa man sanna minhum sunnatan sayyatan wa inna zambuhu la yanqati ma baqiya min may ya'mal bitilka sunnah as-sayyi'ah. Berbeda dengan orang kafir, orang fajir, orang fasik, mereka tidak memiliki amalan yang tidak terputus kecuali kalau mereka melakukan suatu amal perbuatan yang buruk, maka dosanya tidak terputus. Jadi kalau orang beriman, pahalanya tidak terputus di masa tuanya. Kalau orang kafir, di masa tuanya dosanya tidak terputus selama dia mempelopori satu keburukan, kemudian banyak yang mengikuti kepeloporannya itu dalam melakukan dosa. Wa qawluhu ta'ala fama yukadzibuka ba'du biddin, kemudian Allah berfirman, apalagi yang membuat kalian mendustakan setelah ini, setelah penjelasan ini, dengan adanya hari pembalasan. Ay faman yaqdir ala tabzibika ya Rasulana ba'da hadhil ayat wal hujjat wal barahim adala ala qudratillah wa ilmi wa rahmatihi wa hikmatihi. Maka siapa lagi yang akan mendustakan wahai Rasul kami setelah tegaknya hujjah, setelah disampaikannya ayat-ayat ini, bukti-bukti atas kekuasaan Allah, ilmunya Allah, rahmat dan hikmahnya. Faman yukadzibu bil ba'si wal jazaa al kasbil iradi al ikhtiyari fi hadhil hayat min khairin wa syarrin. Siapa yang akan mendustakan adanya hari kebangkitan, adanya pembalasan atas apa yang dilakukan seseorang dan diikhtiarkan dalam kehidupan dunia ini, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi harus diyakini ada balasannya, bahwa ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Fa innahu wa in kadzdzaba bid-din wa huwa al-jazaa al-ukhrawi ala amalil mukallafin fi hadhil hayati dunya, fa inna hadzal takdzib qa'imun ala asasil inad wal mukabirah. Kalau ada orang mendustakan adanya hari pembalasan, yaitu berupa balasan di akhirat nanti terhadap amal-amal yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya pendustaan ini lebih didasarkan pada kekeras kepalaannya dan kesombongannya. Jadi bukan atas dasar ilmu. Di orang kafir itu lebih atas dasar keras kepala.
atau kesombongan. Seperti Fir'aun, dia sudah melihat banyak tanda kekuasaan Allah, tapi malah dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, ini lebih pada kesombongan. Karena setiap manusia itu ada fitrah beriman sebenarnya. Tapi ketika dia sudah diberi fitrah beriman, kok tidak dimanfaatkan, maka itu lebih pada keras kepalanya dia dan kesombongan dia. Idil hujat adalah ala yaumiddin wal jaza bihi taj'al al-mukadzibi mukabiran aw jahidan la ghair. Karena tanda-tanda hujah-hujah argumentasi yang ditunjukkan bahwa hari kebangkitan itu ada, hari pembalasan itu ada, menjadikan orang yang mendustakan ini sombong dan menolak atau tidak percaya pada adanya hari-hari. Kemudian ditutup ayat ini wa qauluhu ta'ala alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang menghakimi dengan adil, yang paling adil. Jadi penghakim yang paling adil dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya bala walaysa hunaka a'dalu minallah. Ya benar, tidak ada yang lebih adil dari Allah. Wa ahsanu hukman, tidak ada yang lebih baik dalam menghakimi. Wa kaifa yadunnu idza anna an-nas yaqaluna mutafawitin fi a'malihim fi hadhihi dunya thumma yamutuna sawa wa la jaza ba'da thawab wa la bil iqab hadza zulmun wa batilun. Bagaimana orang yang sudah berbuat di dunia ini dengan perbuatan yang bervariasi, berbeda-beda, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk dalam kehidupan dunia ini, kemudian meninggal semua dan dianggap sama. Nah, dianggap sama, yang berbuat baik ya sama aja, yang berbuat buruk ya sama, jadi mayit. Tidak ada balasan, tidak ada pemberian pahala, tidak ada pemberian hukuman. Ini namanya zalim. Makanya ayat terakhir itu berbunyi alaysallahu biahkamil hakimin. Letak keadilan Allah itu yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan, dengan hukuman, dengan iqab. Jadi kalau sama-sama diperlakukan sama karena sudah mati, sudah selesai kehidupan dunia, tidak ada kehidupan akhirat, ini namanya zalim. Dan itu batil. Wa mungkir yunazzihu rabbanhu subhanahu wa ta'ala. Hal itu tidak mungkin pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qadiyatul ba'thi al-akhir la taqbal al-jadal wal mumarahaka bihalin minal ahwal. Keadaan di hari akhir, kebangkitan di hari akhir dan segala prosesnya tidak menerima argumentasi-argumentasi lagi. Karena yang bicara nanti tangan, yang menjadi saksi itu kaki, sebagaimana dalam surat Yasin. Dan sudah dibuat bait syair oleh Krisya. Baik, itu penjelasan secara singkat tentang ayat-ayat tadi. Apa pelajarannya? Ada 5. Yang pertama, bayanu manafi'it tin wa zaitun wa istihbabu ghursi hataini syajaratain wal inayah bihim. Penjelasan akan manfaat buah tin dan zaitun dan anjuran untuk menanam 2 pohon ini dan mengambil manfaat darinya. Yang pertama dari sisi pertanian. Ada yang punya pohon tin di rumahnya? Ada. Ya. Itu berarti ingin mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Walaupun di sini tidak diperintahkan secara langsung, tapi menjadi kesimpulan untuk kita mengambil. Yang kedua, bayanu syarafi Makkah wa haramiha. Penjelasan tentang kemuliaan kota Makkah dan tanah haramnya atau Masjidil Haram. Yang ketiga, bayanu fadlillah alal insan fi khalqihi bi ahsani suratin wa aqwami ta'dilin. Penjelasan betapa keutamaan Allah terhadap manusia, terutama dalam penciptaannya, dibuatnya manusia ahsanu surah, bentuk yang terbaik, dan
keseimbangan dalam penciptaan. Yang keempat, takriru fadlillah 'alal insan al-muslim wa huwa annahu yutilu umruhu wa idza harima wa kharifa kutiba lahu kullu ma kana ya'maluhu minal khair wa yujanibuhu minasyarr. Ketetapan Allah akan keutamaan yang diberikan pada orang muslim ketika usianya panjang, usianya sampai menua, yaitu tetap dicatat baginya kebaikan yang dilakukan di masa kuatnya, di masa mudanya secara istiqomah, baik dalam hal dia melakukan kebaikan atau menghindari keburukan. Di pahalanya terus berlanjut. Apalagi ada hadis Nabi, ketika orang meninggal terputus amalnya, tapi ada 3 hal yang dikecualikan. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh yang mendoakan ayah ibunya. Nah, itu bonus dalam kehidupan di dunia ini yang terus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah wafat. Yang kelima, nah ini perlu diamalkan juga. Masyru'iyatu qawli bala wa ana ala dzalika minasyahidin ba'da qiraati wattin id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Dianjurkan atau disyariatkan untuk mengucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin ketika akhir ayat itu ya, alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Maka jawabannya bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Coba sama-sama. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Saya baca ayat terakhir. Alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena Nabi juga mengucapkan. Itulah ngaji kita berupa surat At-Tin yang terdiri dari 8 ayat. Mudah-mudahan semakin lebih paham ketika nanti membacanya di dalam sholat, setidak-tidaknya membayangkan makna umumnya, walaupun detailnya mungkin masih terus didalami lagi, dipelajari lagi. Mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya sebelum kita akhiri. Ini ada kertas. Assalamualaikum